Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbar Official. Hari ini Pak San akan menjelaskan terkait dengan karakter. Sebagai orang tua, kita seringkali kesulitan untuk mengenal karakter anak kita, dimana kita ingin sekali untuk memahami bagaimana karakter anak kita satu persatu. Jika anak kita lebih dari satu, kemungkinan besar kita akan mendapatkan konflik di mana kita berhadapan dengan karakter anak yang berbeda-beda. Di situ kita mau tidak mau harus belajar untuk menilai karakter anak kita dan membedakannya tentunya. Dimana di saat yang sama kita pun harus belajar bagaimana mengetahui karakter dasar manusia yang ada pada diri anak kita. Dimana ketika anak kita mulai berkembang dan menunjukkan sikap dan sifat-sifat tertentu, di sana karakter anak kita akan muncul dan terlihat secara jelas. Di situ pun kita harus mulai menilai dan juga mencatat karakter dari setiap anak kita. Dari situ, penilaian terkait dengan karakter dan bagaimana cara untuk menilainya penting untuk dimiliki oleh setiap orang tua dan juga guru-guru di sekolah. Berikut adalah 4 karakter dasar manusia secara umum. Disimak ya. Yang pertama adalah koleris. Karakter koleris adalah karakter yang kuat, di mana anak-anak cenderung keras kepala, memiliki sifat kepemimpinan, dan di mana anak-anak kita cenderung lebih suka untuk mengatur. Anak-anak yang bertipikal koleris cenderungan lebih kuat dalam beberapa argumentasi, di mana mereka pun cenderung lebih suka untuk menjadi penguasa. Dalam konteks mereka suka memimpin dan ingin menjadi seorang yang dominasi dalam lingkungannya. Di sini jika anak kita memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersebut, maka bisa jadi anak kita memiliki karakter dasar sebagai anak yang koleris. Yang kedua adalah sanguinis. Sanguinis memiliki karakter populer. Populer dalam arti anak yang memiliki karakter sanguinis lebih ingin terlihat, ingin sekali diperhatikan, dan juga selalu mencuri perhatian orang lain dimanapun berada. Anak yang memiliki karakter sanguinis cenderung lebih aktif dan vokal, di mana mereka tidak hanya ingin diakui tapi juga ingin benar-benar menjadi sorotan. Di sini orang tua yang memiliki anak sanguinis cenderung melihat anak kita sebagai anak yang caper. Kembali bahwa anak-anak yang bertipe sanguinis sangat ingin dihargai dan sangat butuh apresiasi. Dari itu anak-anak yang bertipe sanguinis butuh panggungnya, panggung dalam konteks bahwa kita perlu untuk memberikan mereka porsi di mana mereka dapat terlihat dan juga dapat memaksimalkan segala potensi yang mereka miliki untuk dapat dihargai orang-orang lain karena mereka butuh itu. Yang ketiga adalah melankolis. Karakter melankolis cenderung untuk menjadikan segala halnya perfect atau sempurna. Karakter melankolis cenderung untuk membuat segala tatanan menjadi rapi, memberikan suatu porsi-porsi standar yang tinggi kepada setiap hal yang ada di sekitarnya. Mereka cenderung untuk menyempurnakan apa yang belum sempurna dan cenderung untuk memikirkan hal-hal yang belum baik menjadi hal yang baik. Dan di sini kecenderungan anak-anak melankolis memang lebih overthinking atau lebih memiliki kecemasan tinggi karena mereka punya standar yang lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Anak-anak yang bertipe melankolis cenderung lebih memperhatikan detail. Dari itu mereka lebih sering memaksimalkan perasaannya. Mereka akan merasakan apakah ini sudah baik atau belum, merasakan apakah ini sudah tepat atau belum, dan cenderung akan lebih berhati-hati dalam segala kondisi. Di sini anak-anak yang melankolis akan lebih sistematis dan juga lebih taat akan aturan. Selanjutnya yang keempat adalah pragmatis. Tipe yang terakhir ini adalah tipe anak yang damai. Damai dalam konteks bukan hanya mereka pasif, tapi mereka pun sangat menjaga untuk terhindar dari konflik. Anak-anak bertipe pragmatis cenderung lebih penurut, lebih mau untuk diatur daripada mereka mengatur orang lain dan akhirnya mendapatkan konflik. Anak-anak bertipe pragmatis cenderung sangat memikirkan resiko. Di sini kembali bahwa anak-anak pragmatis kesulitan untuk memutuskan dan juga kesulitan untuk beradaptasi dalam konteks dominasi karena mereka cenderung mengikuti dan menjadi follower. Anak-anak bertipe
flegmatis cenderung akan butuh untuk pendampingan lebih dalam hal keberanian dan juga terkait dengan pilihan. Dari itu kita harus selalu ada di samping mereka dan juga memberikan keyakinan kepada mereka bahwa setiap hal itu juga memiliki hak untuk mereka putuskan, dan setiap pilihan juga adalah suatu kesempatan untuk mereka jalani. Kembali bahwa anak-anak di tipe flegmatis juga sangat lembut dalam bersikap. Biasanya mereka lebih memilih kosakata dengan baik, memilih hal-hal yang mereka akan lakukan apakah itu akan berdampak baik atau tidak, dan juga cenderung untuk lebih menghargai pendapat orang lain. Tadi flegmatis adalah karakter yang terakhir dan cenderung mereka adalah pendamai dari karakter-karakter yang lain. Nah, tadi sekian 4 karakter dasar manusia yang mungkin dimiliki anak kita. Mari cek satu persatu. Koleris, kuat; sanguinis, populer; melankolis, sempurna; atau flegmatis, damai. Semuanya adalah karakter positif saat kita mau untuk mengerti dan memahami setiap pola-pola pertumbuhan karakter anak. Kembali bahwa karakter yang telah dibangun oleh diri mereka atau dimiliki oleh mereka sebagai suatu warisan dari Allah Subhanahu wa taala adalah suatu karakter positif. Akan menjadi akhlak baik ketika kita dampingi mereka dengan kualitas keimanan yang cukup, dan juga akan menjadi karakter buruk ketika kita tidak memberikan pondasi-pondasi yang kuat dalam agama. Dari itu, setiap karakter yang Pasan sebutkan tadi adalah suatu modal untuk anak-anak berjuang sebagai manusia secara utuh. Kembali bahwa anak-anak butuh pendampingan kita dalam memaksimalkan karakter mereka. Dititip ayah bunda ya. Tidak lupa Pasan masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.